Halo semuanya, selamat datang di channel Saratusan Cerita Official. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas eksklusif Dream Season 2 Part 8. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, bisa langsung cek ke playlist yang telah saya buat atau cek di deskripsi. Sebelumnya disclaimer, konten ini tidak akan membahas keseluruhan dari alur cerita eksklusif Dream. Jadi jika kalian ingin mengetahui fullnya, silahkan baca di web legal. Dan jangan lupa tap love di web legalnya sebagai bentuk apresiasi bagi kreator. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung gaskan pada alur ceritanya. Cerita dimulai dengan adanya pengakuan dari Xia yang mengatakan bahwa alasan dirinya meninggalkan Chen Shu adalah untuk melindunginya dari berbagai ancaman yang mungkin dilakukan oleh ayah Luoyi. Saat mendengar semua itu, tentu saja Chen Shu sangat terkejut sekaligus ketakutan. Dia tidak menyangka bahwa hal seperti itu bisa terjadi pada Xia, namun dia juga tidak bisa seenaknya langsung membantunya karena saat ini dia telah memiliki Luoyi di sampingnya. Oleh karena itu, Chen Shu pun menanyakan satu hal pada Xia tentang alasan mengapa Xia terlihat tidak mengenalinya ketika mereka telah keluar dari dunia mimpi yang mengharuskan mereka bertahan hidup bersama-sama. Chen Shu berpikir kalau Xia berpura-pura tidak mengenalinya adalah karena dia tidak menerima kenyataan bahwa Chen Shu bukanlah sosok yang cocok untuk dirinya. Maka dari itu dia pun mencoba untuk menanyakan hal tersebut. Kemudian Xia pun menjawab pertanyaan itu sambil memasang wajah yang sama seperti sebelumnya. Dalam mimpi itu, kau memiliki kesan yang buruk padaku, bukan? Dan bahkan kau sangat waspada terhadapku. Saat itu hubungan kita hanyalah sebatas teman seperjuangan. Jika aku menunjukkan bahwa aku mengenalimu dan mencoba menyapamu, mungkin pada awalnya kau akan semangat. Tapi kemudian setelah itu, aku takut kau akan merasa curiga dan waspada kepadaku seperti di dalam dunia mimpi yang telah kita lalui bersama. Aku tidak ingin hal itu terjadi, karena aku berpikir bahwa kau suatu saat nanti pasti akan menjauhiku jika hal itu terjadi lagi di dunia nyata. Tanpa diduga, ternyata jawaban itu sudah lebih dari cukup untuk meyakinkan Chen Shu. Dia di sana berpikir kalau hal itu juga ada benarnya, karena jika seperti itu dia pastinya akan merasa kaget dibanding senang karena ada seorang wanita cantik yang tiba-tiba menghampirinya. Setelah itu Xia pun kembali melanjutkan kata-katanya. Aku tidak ingin kau menjauhiku, bukan itu yang aku inginkan. Aku ingin kau mencintaiku, aku ingin kau memelukku dengan erat, dan aku ingin agar kau tidak pernah melupakanku. Demi menghilangkan semua kesan burukmu padaku selama kita berada di dalam dunia mimpi, aku berpura-pura tidak mengenalimu, lalu menghubungimu, dan kemudian kembali berkenalan hingga akhirnya saling jatuh cinta. Chen Shu tentu saja sangat terkejut dengan pernyataan itu. Dia merasa kalau rencana milik Xia tersebut sangat berhasil hingga dirinya memaksakan diri untuk bertemu dengan Xia karena merasa tidak bisa lepas dari dirinya. Namun terlepas dari itu semua, Xia kembali berkata bahwa kedatangan dirinya hanyalah ingin meminta Chen Shu untuk menemani dirinya bertemu dengan seseorang yang penting baginya. Chen Shu sempat berpikir untuk sesaat, lalu kemudian dia pun menyetujui permintaan itu dengan sebuah syarat bahwa Xia tidak boleh lagi mengganggu kehidupannya. Setelah mendengarnya, Xia dengan cepat menjawab bahwa dirinya berjanji tidak akan mengambil inisiatif untuk mendekati Chen Shu lagi di masa depan. Scenes pun berpindah memperlihatkan seorang wanita tua yang berbaring di atas tempat tidur dengan sebuah masker oksigen yang terpasang di mulutnya. Chen Shu ternyata diajak oleh Xia berkunjung ke rumah sakit untuk menemui orang itu. Di sana dia berpikir kalau mungkin orang yang disebut penting oleh Xia adalah neneknya yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Xia di sana menjelaskan bahwa wanita tua itu mengalami iritasi sejak beberapa tahun terakhir. Dia menderita pendarahan terus-menerus hingga dipastikan bahwa wanita tua tersebut sudah sekarat dan hampir mati. Namun meskipun wanita tua itu tidak sadarkan diri, Xia berkata bahwa dia bisa mendengar orang lain yang berada di dekatnya berbicara. Xia memperkenalkan Chen Shu pada wanita tua itu, dan bahkan dia menyebut bahwa dirinya akan segera memiliki anak untuk meneruskan keturunan keluarganya. Tentu saja Chen Shu merasa aneh dengan perkataan itu. Dia berkata pada Xia untuk tidak berbohong ketika neneknya sudah berada dalam kondisi yang kritis. Tapi dengan santainya Xia kembali menjawab bahwa semua yang dikatakannya itu benar. Dia mengingat kembali Chen Shu pada sesuatu yang telah mereka lakukan sebelumnya, dan dia menegaskan bahwa membekukan benih dari seorang pria itu sangatlah mudah untuk dilakukan. Karena hal itu Chen Shu pun terdiam. Dia tahu bahwa yang dikatakan Xia bukanlah sebuah lelucon. Jika suatu saat Xia benar-benar membawa seorang anak dan mengenalkan bahwa Chen Shu adalah ayahnya, Chen Shu berpikir bahwa semua hal itu mungkin saja untuk dilakukan. Namun tepat setelah Chen Shu berpikir demikian, nada suara Xia tiba-tiba berubah seolah dia sedang merengek dengan penuh kebencian pada wanita tua yang sedang berbaring tersebut. Xia terlihat menyalahkan wanita itu dengan mengatakan bahwa wanita itulah yang memaksakannya untuk menikahi Paman Luoyi. Dan dia seolah merasa kesal karena wanita tua itu malah tiba-tiba sakit ketika dia telah memaksakan dirinya untuk merayu dan menikahi seseorang yang tidak dia inginkan. Chen Shu di sana tentunya mendengar itu semua. Dia sempat terkejut karena dia baru mengetahui bahwa wanita tua itulah yang sebenarnya menyuruh Xia untuk merayu Paman Luoyi yang saat ini telah meninggal.
Setelah beberapa saat berada di rumah sakit, Chen Shu pun keluar dengan wajah yang cukup lesu. Dia berjalan sambil terus memikirkan Xia, karena sekarang dia tahu bahwa Xia dibesarkan dalam lingkungan yang cukup membuatnya harus bertindak seperti seorang wanita yang jahat. Dengan terus memikirkan hal itu, Chen Shu berjalan ke arah mobilnya. Dia perlahan-lahan membuka pintu mobilnya, kemudian masuk ke dalamnya. Namun ketika dia duduk di dalam mobil, sesuatu yang tidak terduga pun terjadi. Setelah sekian lama, Chen Shu kembali melihat sebuah hologram yang menginformasikan bahwa sebuah acara berjudul Hari Valentine akan segera dimulai di dunia mimpi. Dalam hologram itu dikatakan bahwa acara tersebut hanya bisa diikuti oleh pasangan yang telah bermain di mimpi sebelumnya. Ketika Chen Shu menekan tombol konfirmasi, sistem memberitahunya bahwa Chen Shu saat ini tidak memiliki pasangan untuk berpartisipasi dalam acara itu. Namun meskipun begitu, sistem juga mendeteksi bahwa Chen Shu telah mengalami pertukaran mimpi yang mendalam dengan 3 orang pemain di mimpi sebelumnya. Oleh karena itu, sistem secara otomatis memberikan undangan kepada lawan jenis yang telah melalui mimpi bersama Chen Shu untuk menjadi pasangannya dalam acara kali ini. Tentu saja Chen Shu panik. Dia tidak mengira bahwa sistem akan secara otomatis mengirimkan undangan itu. Dan dia juga tahu bahwa yang menerima undangan tersebut adalah 3 orang wanita yang sebelumnya telah masuk ke dalam dunia mimpi bersamanya. Meskipun saat ini semua orang sedang berada di tempat yang berbeda-beda, Luoyi, Xia, dan Xuan menerima undangan secara bersamaan. Mereka diminta untuk menyetujui undangan itu, dan mereka juga diinformasikan bahwa jika mereka menyetujuinya, maka mereka akan menjadi pasangan si pengundang dalam acara dunia mimpi bernama Hari Valentine. Di sisi lain, wajah Chen Shu tak bisa berhenti mengeluarkan keringat. Dia memikirkan tentang siapa yang akan menjadi pasangannya, dan dia sangat takut jika yang menjadi pasangannya adalah Xia. Lalu tak lama kemudian, sistem memberitahunya bahwa seseorang telah menyetujui undangan yang dikirimkan olehnya. Ketika Chen Shu mulai ditransfer ke dunia mimpi, dia mencoba untuk berpikir positif dengan meyakinkan dirinya sendiri bahwa yang menerima undangan tersebut pastinya adalah Luoyi. Seketika setelah hal itu terjadi, Chen Shu terbaring di atas ranjang dalam sebuah ruangan kecil yang tidak pernah dia datangi sebelumnya. Dalam ruangan itu terdapat satu setel baju yang terlihat seperti seorang petugas pemeliharaan lingkungan. Chen Shu mengambil baju tersebut dan setelah dia memakainya, dia pun memeriksa kembali hologram yang berada di hadapannya. Chen Shu menekan tombol pencarian pasangan yang berada dalam hologram tersebut, dan kemudian sistem pun memberitahunya bahwa dia tak bisa melacak pasangannya karena saat ini jarak di antara mereka terlampau jauh melebihi perjalanan 10 tahun lamanya. Tentu saja Chen Shu tidak mempercayai hal itu. Dia mulai merasa kesal dengan mengatakan bahwa sesuatu yang buruk seperti sistemnya itu seperti drug system dari Muntun yang diberikan ketika bermain Mobile Legends. Sementara itu di waktu yang bersamaan terlihat sebuah kapal angkasa yang akan memasuki cincin dimensi untuk mencapai suatu tempat tertentu. Dalam kapal itu terdapat seseorang yang memakai perlengkapan luar angkasa lengkap dengan helm penutup kepala. Di saat orang itu memperhatikan layar monitor, tiba-tiba ada sesuatu yang mendekatinya dari belakang. Sesuatu mirip tali itu menggayat sebelah kakinya hingga dia pun terseret keluar dari kapal angkasa yang telah melewati cincin dimensi tersebut. Dia terjun dari dalam kapal tersebut dan di bawahnya terdapat sekumpulan monster semut yang telah menunggunya mendarat ke daratan. Namun sebelum hal itu terjadi, dia menyadari bahwa ada sebuah kapal lagi yang sedang mendekat ke arahnya. Orang yang jatuh itu sangat beruntung karena kapal tersebut berhasil menyelamatkannya sebelum dia jatuh di antara banyaknya monster yang telah menunggunya di daratan. Ternyata orang yang mengemudikan kapal tersebut adalah Chen Shu. Di sana dia menanyakan keadaan orang yang memakai helm tersebut, sedangkan orang itu masih sibuk mengatur posisi berdirinya setelah diselamatkan oleh sebuah kapal yang sedang lewat. Saat orang itu membuka helmnya, orang yang ada di balik helm tersebut ternyata adalah Xia. Dia tersenyum gembira setelah diselamatkan oleh Chen Shu, sedangkan Chen Shu sendiri menghela napasnya karena seseorang yang menerima undangannya ternyata adalah orang yang paling tidak ingin ia temui saat ini. Tanpa menolehkan pandangannya kembali kepada Xia, Chen Shu mengendalikan kapal miliknya untuk menyerang para kawanan monster yang ada di sana. Para semut itu awalnya mengerumuni sesuatu yang terlihat seperti pesawat terbengkalai, dan sekarang mereka berlarian meninggalkan tempat itu setelah mendapatkan serangan yang cukup panjang dari Chen Shu. Setelah kawanan semut itu menghilang, Chen Shu memutuskan untuk mendarat di dekat pesawat terbengkalai yang ada di sana karena dia cukup penasaran dengan apa yang ada di dalamnya. Namun ketika mereka berdua telah memasuki ke dalam pesawat tersebut melalui sebuah lubang di lubung pesawatnya, Chen Shu membayangkan tentang betapa mengerikannya jika kawanan semut itu kembali di saat mereka berada dalam pesawat tersebut. Mereka akan terjebak di dalam pesawat itu, dan pesawat yang dinaiki sebelumnya juga akan dihancurkan oleh para semut tersebut. Tak akan ada jalan keluar dan mereka akan berakhir di tempat itu. Tapi terlepas dari itu, Xia berkata bahwa pesawat terbengkalai tersebut memiliki struktur yang cukup rumit sehingga mereka akan cukup menghabiskan waktu jika berusaha untuk memperbaikinya. Xia mengajak Chen Shu untuk pergi terlebih dahulu menggunakan pesawat angkasa miliknya, namun Chen Shu di sana langsung menolak saran tersebut. Ketika dirinya masuk ke dalam dunia mimpi itu, Chen Shu mendapatkan beberapa
beberapa informasi tentang latar belakang dari dunia dalam mimpi tersebut. Di sana dikatakan bahwa telah lebih dari 200 tahun yang lalu para ilmuwan mendapati matahari yang hampir mati. Mereka memperkirakan jika saja matahari mati dan menghilang, maka akan terjadi sebuah kilatan helium yang menyebabkan hancurnya seluruh tata surya. Sekilas info guys, helium adalah gas paling melimpah kedua di atmosfer bumi, dan kilatan helium yang dimaksud di sini adalah sebuah permulaan pembakaran dari gas helium tersebut. Lanjut. Pada saat itu terjadi umat manusia berusaha untuk menyelamatkan diri dengan membangun kapal besar yang memungkinkan mereka untuk pindah ke tempat baru. Namun saat di tengah jalan mereka mengalami sebuah kecelakaan yang membuat mereka terpaksa mendarat di planet entah berantah yang juga menjadi tempat keberadaan Chenshu saat ini. Dengan mengesampingkan kemungkinan tentang para semut yang akan kembali, Chenshu akhirnya memutuskan untuk mengeksplorasi seluruh bagian yang ada di dalam pesawat terbengkalai tersebut. Di sana dia menemukan sebuah ruangan dengan tulisan ruang inkubasi, dan Chenshu pun mulai memasuki ruangan tersebut. Ketika Chenshu dan Xia telah masuk ke dalam ruangan itu, wajah mereka berubah sayu. Keringat mulai bercucuran di wajah mereka seolah mereka tidak menyangka dengan sesuatu yang ada di dalam ruangan itu. Seperti namanya, ruangan itu adalah tempat penyimpanan bayi manusia yang diinkubasi di dalam sebuah inkubator yang telah dirancang sedemikian rupa. Chenshu mengira kalau orang dewasa di masa itu pastinya telah mengetahui bahwa hidup mereka tidak akan lama lagi, sehingga mereka pun mengawetkan dan melindungi sperma dan telur dengan cara menginkubasinya. Karena adanya hal itu, Chenshu sadar bahwa di dalam pesawat tersebut terdapat banyak sekali ilmu yang bisa ia pelajari, dan hal itu membuatnya bertekad untuk segera mempelajari semua hal yang ada di dalam pesawat tersebut. Chenshu kemudian membaringkan dirinya di dalam sebuah tabung besar yang menutupi seluruh kepalanya. Dia melakukan hal tersebut demi mendapatkan berbagai informasi secara instan melalui peralihan data yang langsung ditransfer ke dalam otaknya. Xia di sisi lain bertugas sebagai seorang pengamat yang mengawasi monitor dan memastikan bahwa tidak ada hal aneh terjadi ketika Chenshu sedang terbaring di dalam tabung tersebut. Sementara itu di waktu yang bersamaan terlihat sebuah organisme kecil yang keluar dari mayat monster semut yang sebelumnya telah dibunuh oleh Chenshu menggunakan pesawat miliknya. Organisme itu terbang memasuki lubang yang sebelumnya digunakan oleh Chenshu sebagai pintu masuk. Dalam sekejap organisme itu sempat di dekat ruangan inkubasi, sehingga memicu alarm peringatan tentang sebuah benda tak dikenal yang berada di dekat ruangan krusial tersebut. Xia sempat dibuat bingung oleh kehadiran dari benda tersebut. Chenshu saat ini tidak bisa bergerak, dan dia berpikir bahwa hanya dirinya lah yang bisa melenyapkan benda itu. Ketika benda itu mulai terbuka, terlihat sebuah makhluk mirip cacing yang merangkak keluar dari dalam benda itu. Namun ternyata bukan hanya itu saja, cacing tersebut mulai mengeluarkan sesuatu semacam telur dari dalam tubuhnya. Telur-telur tersebut seketika melahirkan para semut baru seperti monster semut yang sebelumnya Chenshu basmi di luar. Segerombol semut itu mulai mendekati tabung inkubasi, sedangkan di sisi lain Xia sedang berlari sekuat tenaga untuk membasmi organisme tak dikenal yang diketahui dari bunyi alarm pesawat. Sesampainya di ruang inkubasi, Xia dengan cepat langsung menembaki makhluk aneh berwujud cacing bersamaan dengan telur-telur yang belum sempat menetas. Xia berhasil membasmi semua telur itu, dan dia juga berhasil mengenai para semut yang sebelumnya berusaha mendekati inkubator. Namun ketika dia mulai merasa tenang, alarm kapal memberitahunya bahwa makhluk tak dikenal masih terdeteksi hingga dia diminta untuk terus melakukan patroli di sekeliling pesawat luar angkasa. Di sisi lain, Chenshu masih terbaring dengan proses penyalinan data yang akan segera selesai. Ketika Xia melanjutkan patrolinya, dia tiba-tiba bertemu dengan sosok monster semut yang ukurannya jauh lebih besar dibanding semut-semut yang berada di ruangan inkubasi. Xia berhasil mengenai monster itu dengan tembakannya, namun ternyata hal itu belum cukup untuk mengalahkannya. Monster itu mulai melubangi lumbung pesawat dan kemudian melarikan diri melalui lubang yang telah dibuatnya tersebut. Xia tahu bahwa satu tembakan darinya tidak akan cukup untuk memusnahkan monster itu, namun dia juga kebingungan karena tidak ada yang bisa dia lakukan meski dia mencoba untuk mengejar monster itu. Di tengah Xia yang masih terus berpikir, terlihat ada sesuatu yang keluar di dekat kakinya. Tanpa disangka ternyata monster itu tidak melarikan diri, dia sengaja membuat lubang pada lumbung, lalu kembali menyerang Xia melalui titik buta yang tidak bisa ia sadari. Xia tidak sempat untuk melarikan diri, dia tidak bisa menghindari monster itu, sehingga dia mulai berpikir bahwa itu adalah akhir untuk dirinya. Tapi sebelum serangan monster itu mengenai Xia, tiba-tiba sebuah tembakan yang jauh lebih kuat berhasil menghancurkan monster itu dalam sekali tembakan. Di saat genting di mana Xia tengah berada dalam bahaya, Chenshu sekali lagi datang untuk menyelamatkannya. Setelah dipastikan bahwa tidak ada lagi monster yang tersisa di dalam pesawat, mereka pun mulai menambah lubang di lumbung pesawat serta memperbaiki dan memeriksa ulang seluruh bagian pesawat luar angkasa tersebut. Alhasil dalam waktu singkat, mereka berhasil memperbaiki pesawat itu hingga akhirnya bisa terbang kembali dengan mereka berdua yang menjadi pilotnya. Beberapa waktu kemudian, ketika pesawat telah mengapung di luar angkasa, Xia kembali mendapat masalah serius, di mana
alarm memberitahukan bahwa pembangkit listrik di pesawat tidak berfungsi dikarenakan kekurangan tenaga. Gravitasi dalam pesawat mulai tidak berfungsi di saat Xia tidak sedang memakai perlengkapan luar angkasa. Di sana Xia berpikir bahwa dia harus segera memperbaiki kerusakan itu karena saat ini Chen Su sedang mempelajari hal lain lewat mesin pembelajaran dan membutuhkan waktu sekitar 7 jam lagi sampai dia kembali bangun. 7 jam kemudian, sesaat setelah Chen Su terbangun, Chen Su sadar bahwa listrik dari pesawat telah rusak. Dia mendapati 90% dari sistem tenaga telah rusak, sehingga gravitasi dalam pesawat hampir tidak berfungsi. Selain itu, satu-satunya suplai oksigen yang tersisa hanyalah berasal dari pakaian antariksa yang jumlahnya juga sangat terbatas. Chen Su berpikir bahwa kerusakan pesawat luar angkasa secara tidak terduga adalah bagian dari tes kedua dunia mimpi. Dia sedikit menyesalkan tentang dirinya yang mempelajari sistem sendirian tanpa menyertakan Xia di dalamnya, sehingga kerusakan dalam pesawat tidak bisa ditangani dengan cepat. Tak lama setelah Chen Su memakai perlengkapan luar angkasa, dia mendengar suara Xia lewat saluran nirkabel, di mana Xia meminta bantuan karena dirinya terjebak di antara dua saluran yang terpengaruh oleh kegagalan sistem. Segera setelah mendengar itu, Chen Su meminta agar Xia tetap berpegangan hingga dia berhasil menemukannya. Namun ternyata tidak semudah yang Chen Su perkirakan. Lorong di kabin pesawat yang rusak sangat tidak mulus, sehingga menjadi sangat sulit untuk menemukan seseorang yang terjebak. Chen Su tidak bisa membuka pintu di kabin itu, dan dia mulai berpikir kalau dirinya harus segera mencari cara lain sebelum sesuatu yang buruk akan terjadi. Tapi meskipun dia mengatakan kalau dirinya harus mencari cara lain, Chen Su tidak memiliki waktu untuk memutar jalan. Chen Su sangat tahu hal itu hanya akan menghabiskan waktu, hingga akhirnya dia memutuskan untuk menembak pintu kabin agar dirinya menemukan Xia secepat mungkin. Alhasil, setelah menembak pintu kabin, Chen Su pun berhasil menemukan Xia, walau dia juga sedikit kebingungan dengan apa yang harus dia lakukan setelah berhasil bertemu dengan Xia. Di tengah situasi genting yang masih melanda, Xia melihat barang-barang yang tertarik keluar melalui pintu kabin yang hancur akibat dari sistem yang rusak. Dikarenakan tidak adanya gravitasi, lubang itu menyedot dengan sangat kuat sehingga Chen Su pun ikut tertarik keluar melalui pintu tersebut. Namun sebelum dirinya terseret keluar, Chen Su beruntung karena dirinya memasang tali pengaman ketika dia hendak menyelamatkan Xia. Chen Su berhasil bertahan di tengah barang-barang yang terus tersedot keluar. Dia berpegangan dengan sangat erat pada tali pengaman itu dan dia mencoba berteriak untuk memastikan keberadaan Xia. Namun ketika Chen Su melihat ke dalam kabin, ternyata Xia tidak ada di sana. Chen Su mulai panik, matanya terbuka lebar dan keringatnya mulai bercucuran karena dia berpikir kalau Xia ikut tersedot keluar melalui pintu kabin yang berlubang. Tapi ternyata semua hal itu tidak benar adanya. Xia berpegangan pada salah satu tiang di dalam kabin dan dia memberitahu Chen Su tentang keberadaannya dengan mengatakan bahwa dia ada di sana. Setelah mendengar bahwa Xia ada di sampingnya, Chen Su mulai sedikit terlega sambil menanyakan tentang bagaimana keadaannya. Dengan suara yang sedikit kecil, Xia menjawab bahwa mungkin saja perlengkapan luar angkasa robek karena sempat berbenturan dengan sesuatu yang tersedot keluar kabin. Mendengar hal itu, Chen Su di sana langsung sadar bahwa seseorang yang memakai perlengkapan rusak di tengah pesawat yang rusak itu tidak akan memiliki waktu yang lama. Chen Su segera mencari sesuatu yang dapat menutupi sobekan di perlengkapan milik Xia, dan dia menutup sobekan itu dengan menggunakan sebuah solatif yang mungkin menahan kerusakan untuk sementara. Chen Su menanyakan cadangan oksigen yang dimiliki Xia, dan di sana Xia menjawab bahwa oksigen yang dimilikinya hanya tersisa 5% lagi. Chen Su semakin kebingungan. Dia memperkirakan kalau cadangan oksigen hanya bisa bertahan sekitar 5 menit, dan itu artinya hidup Xia hanya tinggal 5 menit lagi. Akhirnya dengan bergerak secepat yang ia bisa, Chen Su bergegas mencarikan oksigen lain yang bisa dia gunakan untuk menyelamatkan Xia. Untuk saat ini tak ada sesuatu lain dalam pikiran Chen Su selain dirinya harus segera menemukan oksigen lain dengan cepat. Setelah beberapa saat, Chen Su pun kembali ke tempat Xia dengan membawa sebuah tabung oksigen yang berhasil ia temukan. Namun karena Chen Su hanya membawa satu tabung, Xia di sana sedikit khawatir jika dia menggunakan oksigen itu, karena itu akan membuat Chen Su cepat atau lambat juga akan kehabisan oksigen. Chen Su menjelaskan bahwa kerusakan sebelumnya juga menyedot banyak oksigen keluar, dan dia bermaksud untuk memberikan oksigen itu kepada Xia terlebih dahulu. Namun Xia juga tahu bahwa oksigen itu sangat berharga di saat seperti ini, sehingga dia berkata kalau Chen Su memberikan itu kepadanya, maka mereka berdua akan mati. Tentu saja Chen Su heran dengan perkataan itu. Dia mencoba untuk memastikan kembali tentang apa yang sebenarnya dimaksud oleh Xia dalam perkataannya barusan. Tapi tanpa menjawab pertanyaan dari Chen Su, Xia malah langsung melepaskan pegangannya. Xia tersedot keluar melalui pintu kabin yang rusak, dan di sana dia berkata pada Chen Su, "Aku akan selalu merindukanmu. Berjanjilah
Katakanlah padaku bahwa kau harus hidup dengan baik. Aku ingin kau tidak melupakanku, karena dengan ini seharusnya aku telah meninggalkan sesuatu di hatimu. Melihat Xia yang terseret keluar kabin dalam sisa oksigen yang tidak banyak, Chanshu seolah mati gaya. Dia tidak bisa mengatakan apapun dan tubuhnya bahkan tidak bergerak sedikit pun karena dia sangat terkejut oleh tindakan Xia yang tiba-tiba melepaskan pegangannya. Dan cerita pun bersambung. Ini tuh kadang cewek emang gak bisa dimengerti ya guys. Ya tiba-tiba melepaskan diri aja demi si Chanshu. Sungguh tidak bisa dimengerti. Apalagi Chanshu ini sebenarnya tipe-tipe orang yang jomblo ya guys ya. Tipe-tipe kayak para admin lah, jomblo semua gitu. Dan mungkin segitu saja kami dari Saratusan Cerita Official. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.